Bab 5. Kunjungan seorang sahabat. Pukul 9 lebih sedikit Bunda Lastri mengantar Kasih dan Cinta pulang. Andara langsung mengajak kedua buah hatinya ke kamar mereka dan tidak keluar lagi. Raffi yang mengetahui hal itu hanya duduk di ruang tengah, menatap pintu kamar yang tertutup rapat dengan nanar. Hatinya gamang, bingung dan sedih, menyesali semua yang sudah terlanjur terjadi. Dia tidak bisa menyalahkan Aina karena wanita itu menemui Andara. Yang harus disalahkan adalah dirinya sendiri. Dia yang bermain api, pada akhirnya dia juga yang harus terbakar. Namun sayangnya api yang sudah ia nyalakan tidak hanya membakar dirinya saja. Getaran pada saku Raffi membuyarkan pikiran pria itu. Dengan malas dia mengambil telepon genggamnya dari saku dan melihat sebuah pesan yang dikirimkan Aina. "Kita harus bicara," bunyi pesan tersebut. Tapi Raffi mematikan ponsel dan meletakkan benda itu tanpa membalas. Dia akan bicara dengan Aina, tapi tidak sekarang. Yang ada di pikirannya saat ini hanya berharap agar besok Andara sudah memaafkannya. Setelah itu dia bisa menyelesaikan urusannya dengan Aina. Namun saat terbangun keesokan harinya, Raffi menyadari harapannya tidak akan terpenuhi secepat itu. Ketika membuka matanya, dia masih berada di sofa, di ruang tengah yang berhadapan dengan kamar putrinya. Melihat pintu di depannya sudah terbuka, pria itu segera berdiri dan melongo ke dalam kamar. Kasih dan Cinta masih terlelap, tapi dia tidak menemukan Andara. Raffi langsung beranjak menuju ke belakang. Seperti dugaannya, wanita yang ia cari sudah ada di sana, melakukan pekerjaan rumah seperti biasa. "Dek," panggil Raffi pelan. Andara hanya menoleh sekilas. Senyum yang biasa terpasang di wajahnya kini sama sekali tidak tampak. Kemudian dia kembali sibuk memasukkan baju-baju ke mesin cuci. "Masih marah?" tanya Raffi menghampiri istrinya, menyentuh bahu wanita itu lembut. Marah. Andara tidak tahu apa kemarahan yang ada di hatinya saat ini. Dia merasa dadanya sesak setiap kali melihat Raffi. Rasa nyeri menggeliat di dalamnya, memaksa air matanya turun saat teringat apa yang sudah dilakukan suaminya. Perasaan itu menyiksanya, sangat menyiksanya. "Mulai hari ini aku akan menetap di toko, Mas, bersama anak-anak," kata Andara tanpa melihat ke arah Raffi. Raffi menarik tangannya dari bahu Andara. Wajahnya mendadak pucat. "Tapi di toko cuma ada satu kamar, Dek," ucapnya pelan, lebih kepada pasrah. Dia tahu Andara tidak akan mengurungkan niatnya. "Nggak masalah, kami bisa tidur bertiga," gumam Andara sambil memasukkan deterjen ke mesin cuci dan kemudian menekan tombol on. "Oh ya, mobil nanti ku bawa. Aku butuh buat ngantar anak-anak sekolah." Tapi nanti Mas ke kantor naik apa?" Andara menoleh ke arah Raffi, menatap pria di sampingnya sambil mengernyit. "Kamu bisa bawa motor," ujarnya datar. "Motor? Kenapa? Mas keberatan? Mas khawatir Aina nggak mau diajak Mas lagi kalau Mas nggak bawa mobil?" tukas Andara ketus. Raffi melongo. Seketika wajahnya jadi merah padam. Selama 6 tahun pernikahan mereka, baru kali ini Andara berkata ketus seperti itu kepadanya. Apa yang baru saja dituduhkan Andara sama sekali tidak benar. Dia hanya merasa canggung ke kantor membawa motor setelah terbiasa membawa mobil. Tanpa memedulikan ekspresi Raffi, Andara berlalu meninggalkan suaminya menuju dapur. Sedikit rasa puas menyelusup masuk ke dalam hatinya. Mobil itu dia yang membelinya, menggunakan tabungan dari keuntungan toko roti yang ia kumpulkan. Tentunya Andara merasa sakit hati sekali mengetahui Raffi tidak hanya menggunakan mobil tersebut untuk ke kantor, tapi juga untuk bertemu dengan mantan pacarnya yang masih ia cintai. Bahkan mungkin mereka berdua sering menghabiskan waktu di dalam mobil. Andara bergidik-gidik.
membayangkan apa saja yang mungkin dilakukan suaminya bersama Aina di dalam mobilnya. Dia harus mencuci mobil itu bersih-bersih, jika mungkin menjualnya dan mengganti yang baru. Sebuah MPV terlalu besar kalau dipakai, sebuah city car terasa lebih cocok untuknya dan anak-anak. Ini malam ketiga Andara tidur di toko. Kedua putrinya sudah terlelap, dan dia hanya menatap nyalang langit-langit kamar tanpa bisa memejamkan mata sedikit pun. Kata-kata yang diucapkan Aina terngiang kembali di telinganya. Saya baca semua status-status Mbak di FB tentang Mas Raffi. Mbak selalu berpikir dia suami yang sempurna, yang sangat mencintai Mbak sepenuh hati. Sadarkah Mbak kalau Mbak Andara sudah membohongi diri sendiri? Sudah setahun saya berhubungan lagi dengan Mas Raffi. Kami bertemu setiap hari, dan saat dia sedang bersama saya, tidak sedikit pun dia teringat pada Mbak Andara. Kalau selama ini dia bersikap baik pada Mbak Andara, itu hanya bentuk dari rasa tanggung jawabnya karena Mbak Andara istrinya, bukan karena dia mencintai Mbak. Dada Andara tiba-tiba terasa panas, perasaan marah dan sedih menguasainya. Dia bangkit dan meraih ponselnya lalu membuka aplikasi Facebook. Tangannya gemetar saat menggeser layar ke peraturan Facebook dan menandai pilihan hapus akun selamanya. Lalu menekan lanjutkan ke penghapusan akun. Setelah melakukan semua itu, dia menangis seorang diri. Andara tahu semua ini tidak akan mudah baginya. Mengatasi masalahnya tidak mungkin semudah menghapus akun Facebook atau menutupi lingkaran hitam di bawah matanya dengan color correction dan concealer. Tidak apa, dia akan mengusahakan yang terbaik. Saat ini dia hanya perlu menangis hingga semua rasa sakitnya memudar. Setelah itu dia siap bangkit dan menjalankan kehidupan seperti biasa lagi. Demi buah hatinya, demi masa depannya. Dan seperti yang ia harapkan, Andara selalu bisa menyimpan air matanya saat kembali menghadapi hari. Dia memasang senyum manis setiap kali berbicara dengan kedua buah hatinya. Bekerja dengan efisien dan menemui pelanggan toko dengan wajah ceria. Sedikit tambahan make up mampu menyembunyikan sembab pada kedua matanya. Andara melirik jam di dinding ruangannya. Pukul 14.30. Sudah waktunya dia menjemput kasih dan cinta. Dia segera beranjak dari kursi dan meraih tas. Memasukkan ponsel yang tergeletak di meja ke dalamnya, kemudian melangkah menuju pintu keluar. Saat membuka pintu, Andara dikejutkan oleh kehadiran seseorang yang sudah berdiri di depannya. "Kenan?" teriaknya spontan. Pria di hadapan Andara tersenyum. "Halo Andara, apa kabar?" "Wah, kejutan kamu mampir ke toko kueku. Mudah-mudahan ini kabar baik ya," cengir Andara sumringah. Kenan sahabatnya sejak SMP. Tapi meski masih sama-sama tinggal di Jakarta, sejak dia menikah dengan Raffi, mereka sudah jarang berkomunikasi. "Kabar baik seperti apa misalnya?" tanya Kenan mengerutkan keningnya. "Mungkin kamu mau ngantar undangan sekaligus pesan kue pengantin?" Kenan terkekeh. "Sayangnya enggak," ujarnya. "Ya, sayang sekali," gumam Andara memasang wajah kecewa. "Aku nggak jadi dapat orderan besar dong," sambungnya sambil berpura-pura cemberut, disambut tawa yang semakin keras dari Kenan. "Tenang saja, aku pasti pesan kue sama kamu kalau aku nikah nanti." Pura pria itu masih tertawa. "Alah, kapan? Keburu kamunya kadaluarsa, ntar nggak ada yang mau loh," saut Andara sambil menutup pintu. "Kamu mau pergi?" "Iya nih. Sorry, aku harus jemput cinta sama kasih sekarang. Kamu tunggu saja di sini, cuma sebentar kok." "Boleh ikut?" Andara memandang Kenan, melihat raut wajah pria itu yang tiba-tiba jadi serius. "Ada yang mau aku bicarakan sama kamu, An. Aku antar kamu jemput anak-anak sambil kita ngobrol di mobil ya." Andara diam beberapa saat. Kemudian dia mengangguk dan tanpa berkata apa-apa dia berjalan mendahului Kenan. Entah kenapa, dia merasa Kenan mengetahui masalahnya. Tapi dari siapa?
Bab 6. Waktu yang akan memperbaiki. Kenan masih saja diam meski mereka sudah separuh perjalanan. Andara menunggu gelisah, sesekali melirik pria yang fokus menyetir di sampingnya. "Mau bicara apa?" tanya Andara akhirnya. Kenan melirik sahabatnya sekilas, kemudian menghela nafas dan balik bertanya, "Kamu lagi ada masalah sama Raffi?" Kata siapa? Walau sudah menduganya, Andara tetap terkejut. Kenan benar-benar mengetahui persoalan tersebut. "Raffi meneleponku. Dia memintaku membujukmu agar mau kembali ke rumah." "Wow, gentle sekali dia menyuruh orang untuk membujuk istrinya," ejek Andara kesal. "Apa dia juga cerita tentang Aina sama kamu?" "Jadi namanya Aina?" gumam Kenan dengan pandangan lurus ke depan. "Dia nggak nyebut nama sih, tapi dia bilang kamu pergi karena marah dia dekat lagi dengan mantan pacarnya," lanjut Kenan. "Cuma dekat dia bilang. Sudah setahun Raffi berhubungan lagi dengan wanita itu. Dan dia menyimpan semua fotonya, juga screenshot chat mereka, di email yang nggak pernah aku tahu dia punya," sembur Andara lepas kontrol. Kenan menepuk-nepuk tangan sahabatnya sebentar, menenangkan wanita itu. "Aina juga terang-terangan memintaku melepas Raffi. Dia bilang selama ini dia cuma meminjamkan Raffi padaku, dan sekarang saatnya untuk memintanya kembali." "Meminjamkan," katanya. Sialan benar wanita itu, cibir Andara yang disambung dengan umpatan. Kenan tersenyum. Andara masih sama seperti dulu, berapi-api dan keras hati. Tapi dia tidak pernah tahu jika sikap Andara itu hanya bisa keluar saat bersamanya. "Dan kamu menurutinya?" Mendengar pertanyaan Kenan, Andara tertegun. Dia menoleh dan menatap sahabatnya. "Maksudmu? Kamu pergi meninggalkan suamimu, itu artinya kamu menuruti permintaan Aina, bukan begitu?" Ucapan Kenan yang tenang justru membuat jantung Andara berdegup kencang. Wajahnya mendadak memerah dan rasa kesal menyelimuti hatinya. "Tentu saja enggak," ujarnya sengit. "Aku pergi karena Raffi mengkhianatiku, bukan karena aku menuruti permintaan wanita itu." Kenan mengulum senyum. "Oke," ucapnya pendek. Andara yang merasa Kenan mengejeknya merasa kesal dengan pria itu. "Kenapa cuma bilang oke?" semprotnya sambil menatap Kenan sebal. Senyum Kenan melebar. Dia membelokkan setir dan berhenti di tempat parkir sekolah kasih dan cinta. "Sudah sampai, dilanjutkan nanti saja ya." Menyadari mereka sudah berada di lingkungan sekolah putrinya, Andara tidak punya pilihan lain selain menuruti Kenan. Akhirnya dia hanya menarik nafas panjang dan memberikan udara pada rongga dadanya yang terasa sesak. Andara memperhatikan lagi sekeliling ruangan tokonya, memastikan semua sudah rapi dan berada di tempatnya. Dia baru saja tutup. Ketiga pegawainya yang bertugas shift siang pun sudah pulang. Setelah yakin semua beres, dia melangkah ke pintu berniat menguncinya. Namun sosok pria yang berdiri di depan toko membuat dia mengurungkan niatnya. Pria itu terlihat ragu-ragu, tapi langsung mendekati pintu ketika melihat Andara. "Dek," panggilnya pelan. Andara menghela nafas. "Mau apa kamu kesini?" tanyanya datar. "Aku kangen anak-anak," jawab Raffi lirih, menundukkan kepalanya. Kembali Andara menghela nafas. Melihat keadaan Raffi yang kacau, dia tidak tega untuk menyuruhnya pergi tanpa bertemu dengan kedua putrinya lebih dulu. Apalagi Kasih dan Cinta juga berkali-kali bertanya kapan mereka pulang dan bertemu papanya. Andara membuka pintu. "Masuklah," ucapnya pelan. Melangkah lebih dulu menuju sofa yang biasa dipakai pelanggannya jika menunggu pesanan. "Tunggu di sini, aku panggil anak-anak dulu," ujarnya lagi pada Raffi yang sudah berada di hadapannya. "Sebentar, Dek."
seru Raffi meraih tangan Andara, menahan wanita itu berlalu darinya. Refleks wanita itu menarik kembali tangannya dari pegangan Raffi. Tanpa sadar mengusap-ngusapnya seolah-olah sedang menghilangkan debu yang kasat mata. Aku ingin bicara sebentar, kata Raffi agak gugup. Melihat sikap Andara padanya membuat pria itu canggung. Bicara apa? Andara duduk di sofa, mengisyaratkan Raffi untuk duduk di sisi yang lain dengan matanya. Saat itulah dia melihat ada beberapa lebam di wajah suaminya. Wajahmu kenapa? Serta-merta tangan Raffi terangkat, menyentuh rahangnya. Oh, ini, ucapnya menggantung. Cuma kebentur dinding, jawabnya sambil mengingat kepalan tinju Kenan yang menghantam wajahnya. Begitu? Raffi mengangguk. Dia tidak mungkin mengatakan Kenan yang sudah memukulinya. Raffi meneleponnya kemarin, meminta bantuan sahabat istrinya itu untuk membujuk Andara kembali ke rumah. Dia meminta Kenan karena tahu Andara tidak akan mendengarkannya saat ini. Di balik kelembutan wanita itu, Raffi sangat tahu jika Andara memiliki hati yang keras. Namun ternyata Kenan justru mendatanginya, meminta penjelasan kenapa Andara bisa meninggalkan rumah. Raffi tidak punya pilihan selain menceritakan kebenarannya pada Kenan. Pria itu menjadi sangat murka, meninju rahang Raffi beberapa kali hingga dia tersungkur tak berdaya. Mau bicara apa? Anak-anak keburu tidur kalau aku nggak cepat-cepat manggil mereka, ujar Andara tidak sabar. Raffi menegakkan tubuhnya secara impulsif, menatap istrinya ragu-ragu, lalu bertanya, apa Kenan menemuimu? Ya, tadi siang, jawab Andara datar. Lucu sekali kamu minta dia membujukku kembali ke rumah, lanjutnya sinis. Raffi menghela nafas. Aku minta tolong dia karena tahu saat ini kamu gak akan mendengarkan aku, Ra. Bagi kamu, aku bersalah dan orang yang bersalah gak pantas didengar, bukan begitu? Menurutmu kamu gak salah? Tajam Andara balik bertanya. Kembali membuat Raffi merasa gugup. Ya, ujarnya lemah. Aku salah tentu saja. Tapi beri aku kesempatan buat memperbaiki kesalahanku. Aku gak mau rumah tangga kita hancur, Andara. Aku gak mau anak-anak kehilangan keutuhan keluarga mereka. Andara terdiam. Aku janji gak akan menemui Aina lagi. Aku sudah menghapus semua foto-foto dia di email. Gak ada lagi foto atau gambar yang berhubungan dengan dia padaku. Sudah kuhapus semua. Melihat istrinya yang masih terdiam, Raffi memberanikan diri menggenggam tangan wanita itu. Maafkan aku, Andara. Pulanglah. Aku kangen sama kamu, sama anak-anak, ucapnya lirih. Tarikan nafas yang panjang dari Andara menandakan dia menahan gejolak dalam hatinya. Kamu sudah bilang Aina kalau kamu gak akan nemuin dia lagi, tanyanya memastikan. Raffi tertegun sejenak, kemudian menggeleng. Belum, tapi aku janji segera bilang sama dia, tegasnya. Andara segera menarik tangannya dari genggaman Raffi. Aku gak yakin, ujarnya datar. Melihat betapa besar rasa cintamu pada Aina, aku gak yakin kamu bisa melepaskannya. Andara, please, sama sekali gak seperti yang kamu pikirkan. Kamu dan anak-anak jauh lebih berarti bagiku daripada Aina. Andara tersenyum kecut. Kalau aku dan anak-anak lebih berarti bagimu, kenapa kamu membiarkan dia masuk lagi ke dalam kehidupanmu? Ketusnya. Raffi tidak bisa menjawabnya. Dia hanya terdiam dengan wajah pucat. Dadanya terasa sesak mendengar pertanyaan Andara. Ya, kenapa dia membiarkan Aina masuk lagi dalam kehidupannya, meski dari awal dia tahu itu tidak benar. Aku gak mau membela diri, Raffi berkata lemas. Aku jelas salah. Apa yang sudah kulakukan padamu mungkin gak termaafkan. Tapi maukah kamu mempertimbangkan tentang anak-anak Andara? Mereka membutuhkan kita. Kamu boleh menghukumku tapi jangan hukum anak-anak. Tolonglah, pulang ke rumah. Aku janji akan menyelesaikan urusanku dengan Aina dan selanjutnya nggak akan berhubungan lagi dengannya. Andara termenung.
Kesedihan jelas terpancar dari wajahnya. Dia tidak ingin menghancurkan hati kedua putrinya. Menjadikan mereka jauh dengan ayahnya sama saja merenggut kebahagiaan mereka. Selama ini Raffi selalu menjadi ayah yang baik bagi Kasih dan Cinta, juga suami yang baik bagi Andara, terlepas dia bermain belakang dengan mantan pacarnya. Tapi, bukankah manusia adalah tempatnya salah? Siapapun bisa tergelincir dan melakukan kesalahan. Yang membedakan di kemudian hari adalah niat untuk memperbaiki kesalahan itu, atau membiarkan diri mereka terjerumus selamanya dalam kubangan dosa. Lalu kenapa Andara tidak mencoba memberikan kesempatan pada suaminya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah ia lakukan? Dada Andara terasa penuh sesak oleh perasaan yang saling bertubrukan. Dia menarik nafas panjang, berharap udara mampu menghilangkan semua yang menyesakkan di sana. "Entahlah mas, aku nggak tahu harus berbuat apa," desahnya lelah. Kemudian berdiri dan berjalan menuju pintu keluar. "Anak-anak sekarang pasti sudah tidur. Sebaiknya kamu pulang dulu. Besok sore baru menemui mereka." Raffi menghela nafas. Dia tidak bisa memaksa Andara sekarang. Dia berdiri dan menuruti permintaan istrinya. "Tolong pikirkan baik-baik Andara. Aku membutuhkanmu. Aku butuh anak-anak," ujarnya sebelum Andara menutup pintu toko. Dalam remang cahaya lampu dari luar toko, Raffi masih bisa menangkap sorot penuh luka di mata Andara. Tapi dia juga melihat dengan jelas senyum lembut wanita itu. Melihatnya, Raffi yakin akan tiba saatnya mereka kembali menjadi keluarga yang utuh. Hanya butuh waktu untuk memperbaiki semuanya.